kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendapat mengenai Omnibus Law. Namun sebelum kita berpendapat tentang Omnibus Law, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Omnibus Law yang sekarang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Secara etimologi, banyak literatur yang menyebut kata Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Dari kata omni yang artinya menyeluruh, Omnibus Law adalah aturan yang mampu mengurus banyak hal dengan satu undang-undang Omnibus Law. Disebut juga dengan Undang-Undang Sapu Jagat karena kemampuannya menjadi rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Omnibus Law yang ramai dibicarakan adalah Omnibus yang memudahkan investasi di Indonesia, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU UMKM. Draft Omnibus Law telah masuk ke ranah DPR pada tanggal 12 Februari 2020. Adapun yang membuat para buruh dan mahasiswa demo akan hadirnya Omnibus, karena banyak hak-hak buruh yang akan dicabut, di antaranya hilangnya upah minimum karena pekerja akan dibayar per jam, dalam arti wajib bekerja minimal 40 jam seminggu supaya dapat gaji minimum. Peraturan mengenai pesangon dalam Undang-Undang 13/2003 akan dihilangkan dan akan digantikan dengan istilah baru. Tunjangan PHK hanya 6 kali bulan upah, padahal sebelumnya buruh berhak dapat 38 kali upah. Para buruh menolak fleksibilitas masa kerja, ditakutkan tidak akan memberikan kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap. Omnibus Law juga ditakutkan dapat menghapus berbagai peraturan ketat bagi tenaga kerja asing. Jaminan sosial yang berpotensi hilang karena sistem kerja fleksibel, dan buruh menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak buruh. Yang jadi pertanyaannya adalah, Omnibus ini bagus atau tidak? Atau mungkin bisa dikatakan, setuju atau tidak dengan penetapan Omnibus Law ini? Sebenarnya saya juga merasa bingung. Kenapa? Karena dalam penetapan Omnibus Law ini memiliki multitafsir, atau bisa dikatakan memiliki banyak makna dan banyak fungsi tertentu. Setuju? Salah? Tidak setuju? Salah. Untuk mendapatkan jawabannya, kita jangan dulu melihat bahwa Omnibus ini sebuah hukum yang hanya ada di Indonesia. Omnibus itu ada di mana-mana. Banyak negara-negara lain yang sudah menerapkan hukum seperti ini. Seperti di negara-negara maju, Amerika contohnya. Di negara sana sudah menerapkan hukum-hukum omnibus seperti ini. Seperti dalam hukum tekanan kerja, yaitu hitungannya jam-jaman. Kalau kerja, ia dapat uang. Sehingga menimbulkan freelancer, munculnya orang-orang yang kerjanya secara independen. Berbicara tentang Indonesia, kalau saya berbicara dari sisi karyawan, sudah pasti saya tidak setuju. Mengapa saya tidak setuju? Karena di Indonesia, kalau karyawan digaji rendah, maksud rendah di sini antara pekerjaan, penghasilan, dan kebutuhan tidak sesuai, maka kesejahteraan mereka akan terganggu. Mana sebetulnya mengganggu perusahaan juga. Mana di negara maju? Di negara maju, kesejahteraan sudah banyak ditanggung oleh negara. Seperti di Amerika contohnya, dari segi medikal sudah bagus, sarana prasarana transportasi sudah baik, sakit gratis. Indonesia masih banyak yang harus bayar. Masih banyak hal-hal yang belum siap di negara kita. Transformasi masih belum baik. Kita semua masih banyak keterbatasan. Sehingga kalau karyawan tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, yang terganggu tetap perusahaan juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk update video berikutnya. Like jika Anda suka, komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan bagikan andai kata video ini bermanfaat. Terima kasih.